kurang lebih 1 jam perjalanan kalau ke Kendari, tapi naik pesawat. Ya, naik pesawat. Kalau mau naik kapal ya luar biasa. Mungkin bisa 1 hari 1 malam, bahkan lebih mungkin nanti kalau naik kapal ya. Silakan adik-adik semua. eh, Mumpung kita masih di awal-awal jumpa, boleh ngajak teman-teman yang lain untuk gabung di ruang Zoom. Silahkan link Zoom-nya bagi ke teman-teman semua. Dari kami tim kreatif membolehkan, mengizinkan sekarang yang mau bagi link Zoom ini silahkan dibagi ke teman-temannya semua supaya temannya tinggal klik dan bisa bergabung. Bayangkan adik-adik kalau misalnya dari wasilahnya kita, tangannya kita, dari jempolnya kita itu bisa men-share kebaikan, dan dari kebaikan itu semakin banyak orang yang sadar ya, ini kan luar biasa. Hanya dengan modal jempol adik-adik bisa masuk surga loh. Hanya dengan modal jempol adik-adik bisa sebaliknya masuk neraka juga ya modal jempol. Share seluas-luasnya link kita hari ini ya. Baik, kita akan buka acara kita karena Kak Laude Munafar juga sudah hadir bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah banyak peserta, ada dari Bandung, dari Majene ya. Ya sudah terwakil lah untuk seluruh penjuru Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi, apalagi ya, Maluku. Mudah-mudahan nanti di akhir-akhir nanti mungkin ada teman-teman dari Papua yang bisa gabung. Representatif Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Oke, tim kreatif Kerangka Network, insya Allah kita akan mulai, dan acara ini akan kita record ya teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan jadi dokumen teman-teman nanti yang mau menonton ulang siaran ini, mudah-mudahan bisa ditonton kembali. Siap ya, kita buka, adik-adik semua siap? Kalau coba kasih jempol, kasih emoticon jempol. Siap ya? Oke, baik. Ya, siap. Jangan sampai ada akun ini tidak ada orangnya ya. Akun goib ya. Zoom-nya dikasih nyala, orangnya kemana? Tidak ada orangnya. Oke, siap. Yang mau on cam juga boleh supaya lebih seru. Kalau on cam silahkan. Oke, baik. Baik, tim kreatif insya Allah sudah siap untuk merecord. Kita akan beberapa lagi kita akan mulai. Baik, adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa rudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kami Kerangka Network bisa menyapa adik-adik semua, dan kami bisa menyapa adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan si ceria, dalam keadaan masih bernafas, masih hidup ya, dan tentunya dalam keadaan masih mendapatkan hidayah dari Allah. Karena banyak orang sehat, banyak orang yang kesempatan, tapi ternyata Allah tidak menggerakkan hatinya untuk hadir di forum-forum seperti ini, di acara-acara seperti ini, acara yang bisa menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya. Tapi karena kita punya plus, gerakan hati kita, berikan kita hidayah, sehingga kita bisa untuk bisa mengklik link Zoom yang sudah dibagikan kepada kita, dan kita bisa bergabung ruang Zoom kali ini. Dan tentunya sebagai seorang pemuda yang beriman, remaja yang beriman, tidak lupa kita selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Beliau contoh teladan terbaik, manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini, dan semoga kita tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umat beliau, namun kelak di akhirat nanti beliau juga mengakui kita sebagai bagian umatnya, dan mengakui kita sebagai orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik adik-adik semua, hari ini kita ada di program Ngebuku, buku mirip-mirip ngeteh, mirip-mirip ngopi, mirip-mirip yang lainnya, ngezoom dan sebagainya. Ya, kita di program Ngebuku edisi perdana, edisi yang sangat spesial, edisi 001. Insya Allah akan ada edisi-edisi selanjutnya. Program Ngebuku ini diinisiasi atau dikreasikan oleh Kerangka Network dalam format membahas buku, tapi tidak sekedar membahas, yang mana bahasan buku ini kita kaitkan dengan
fenomena apa yang sedang terjadi. Nah, inilah yang membedakan bedah buku kita dengan bedah buku yang lain. Kita bedah buku dengan mengambil fakta yang terjadi atau apa yang sedang terjadi hari ini. Karena sekarang yang sedang marak adalah hamil di luar nikah, bahkan ada yang sampai minta kompensasi untuk bisa nikah lebih cepat. Kemudian kita cari-cari nih, kira-kira buku apa ya yang relate dengan buku apa yang relate dengan kondisi kita sekarang. Setelah tim kreatif mencari, ternyata muncul bukunya Kak Laude Munafar, yaitu buku Apa Salahku Sayang. Dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan langsung penulisnya di tengah-tengah kita. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama dengan kita hari ini. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Laude Munafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tes. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, alhamdulillah. jernih Kak suaranya jernih. Iya, alhamdulillah. Saya panggilnya mungkin Kak Munafar saja ya. Ini kebalik, harusnya saya yang panggil kakak ini. Siapapun yang hadir di sini, yang Kakak hadir di sini semua. Kak semua kakak. Mirip-mirip ini Kak Munafar ya, mirip-mirip kalau kita belanja online ya. Siapapun pasti dipanggil kakak. Pasti Sudah kakak ya, CO padahal kakak, aduh. Betul, betul. cepat di CO kakak sebelum live-nya berakhir. Betul. Oke, jadi adik-adik semua alhamdulillah senang sekali bisa kita jumpa langsung dengan Kak Munafar meskipun lewat ruang Zoom, tapi insya Allah pertemuan kita tetap akan bermakna. Jadi Kak Laude Munafar dari Kendari Kak Munafar ya sekarang online-nya. Betul, saya saat ini sedang ada di Kendari. Luar biasa. Kak Sibuk Adi apa nih Wijaya Kak? di Makassar. Kalau saya di Saya masih Makassar. sibuk di Indonesia Tanpa Pacaran. Jadi saya sibuk mengamati pergerakan dan situasi-situasi anak muda hari ini. Dan selama ini Kebetulan pergerakannya ada. gimana nih Kak Munafar menurut? Alhamdulillah pergerakannya kencang, tetapi arus pergaulannya juga lapangannya juga semakin besar ternyata ini. Ya, gitu ya. Harusnya Betul. kencang, cobaannya juga kencang, tantangannya semakin kencang. Betul. Baik, adik-adik semua yang ada di Zoom hari ini, nanti silahkan saya akan tiktokan dulu sama Kak Munafar, akan bincang-bincang dulu sama Kak Munafar, mungkin ya bareng beberapa menit, nanti saya akan memberikan kesempatan pada adik-adik semua untuk berinteraksi langsung dengan kita. Sekarang kita sudah ada 53 yang gabung dengan kita ya. Ayo share nih, share terus Zoom-nya ini, link Zoom-nya, panggil semua teman-teman kita untuk gabung bersama kita di webinar kita hari ini biar mereka bisa tersadarkan dan kita juga yang menjadi wasilah buat mereka datang di sini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Kak Munafar, seperti yang pengantar yang saya berikan tadi di awal acara bahwa hari ini kita mau bahas tentang fenomena yang ada sekarang. Ini juga bagian dari pergerakan anak muda yang membuat miris nih Kak Munafar ya, tentang kemarin ya heboh di Ponorogo ada beberapa ratus orang yang minta dispensasi ya, minta dispensasi untuk bisa nikah duluan. Dan tadi saya baru searching juga di internet nih ya. Kalau kemarin di Ponorogo itu berapa ya? Saya agak lupa ya angkanya, tapi ini angka yang lebih mengkhawatirkan ternyata, adik-adik. Di Jatim, ada orang Jawa Timur di sini? Di Jatim itu sampai angka 15.000. 15 ini berarti akumulasi semua ya, satu provinsi di Jatim ini ya sudah sampai 15.000 lebih yang minta kompensasi untuk nikah duluan, dan rata-ratanya kenapa minta kompensasi nikah duluan? Kayaknya adik-adik semua sudah bisa menebak, teman-teman semua sudah bisa menebak bahwa mereka itu rata-rata hamil di luar nikah sehingga minta kompensasi supaya bisa segera untuk menikah. Nah, fenomena ini kita hubungkan dengan gerakan yang Kak Munafar buat, yaitu Indonesia Tanpa Pacaran, kemudian dengan buku-buku yang Kak Munafar sudah tulis yang rata-rata membahas tentang anak remaja. Untuk membuka diskusi kita, acara kita ini Kak Munafar, saya minta tanggapan dari Kak Munafar tentang fenomena yang ada sekarang. Baik, Silakan ya. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi manahana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ketika ditanya tentang bagaimana tanggapan yang kita lihat hari ini merambat pada anak muda yaitu tentang dispensasi nikah,
Pertama memang ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Kenapa? Kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di berbagai daerah seperti di Ponorogo tadi sudah Mmm, dapat diungkapkan, yaitu kasusnya kurang lebih sampai 190 orang yang iya, mengajukan dispensasi nikah. mhm, Paling tinggi kalau di daerah Jawa Timur gitu, kebetulan ITP itu paling rajin mencari fakta-fakta terkait hal ini, bahkan ada tim iya, khususnya pencari fakta, itu di Malang, ya. Dan mhm, di Malang itu sampai kurang lebih 1.400 orang. mhm, Ini sangat mengerikan sekali, paling tinggi di Malang, ya, dan kita tahu sendiri Malang itu kotanya pelajar, kotanya para mahasiswa juga, justru dia yang paling tinggi, Kak paling Munafa. tinggi, ya. Ponorogo harusnya rendah karena kota santri gitu ya. Iya, iya, Terus di Indramayu kalau kita bergeser di Jawa Barat, kalau Indramayu itu kasusnya sampai 400-an orang yang mengajukan dispensasi nikah. mhm, Radar Bogor saya baru baca kemarin itu sudah merilis 300 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. mmm, Kemudian di berbagai daerah saya cari-cari di kampung saya ini, khususnya di Sulawesi Tenggara, tapi saya belum dapatkan data resminya, hanya satu kabupaten yang baru saya dapatkan di Kolaka, Sulawesi mhm, Tenggara itu sampai mengajukan 40 pasangan yang dispensasi nikah? dispensasi nikahnya. Iya, Eee, itu baru data yang mengajukan dispensasi nikah ya, belum yang iya, aborsi. Kalau belum yang kita tidak bicara data mengajukan, belum yang Kak tidak Munafa ya, mengajukan, tidak betul. mengajukan, kemudian belum yang aborsi, Betul, aborsi itu belum sampai data di Indonesia mhm, 2,5 juta per tahun. Itu nah, data beberapa iya, tahun yang lalu. Nah, iya, saya ini ingin mengungkapkan begini, jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya bukan hanya pertama terjadi di Indonesia. mhm, Menurut saya kasus kehamilan di luar nikah atau pernikahan di bawah usia 19 tahun itu sudah banyak terjadi pada kalangan perempuan-perempuan di Indonesia, jauh sebelum-sebelumnya. mhm, Cuma ketika saya amati, ya tahun 2019 itu dari Gerakan Perempuan Indonesia itu mengajukan judicial review di MK dan undang-undang pernikahan yang sebelumnya bagi perempuan itu boleh menikah usia 16 tahun. mmm, Tapi diajukan dengan proses yang panjang, akhirnya saat ini perempuan nikah itu harus sama dengan laki-laki, katanya mmm, isu kesetaraan gender, katanya iya, dari Gerakan Perempuan Indonesia dan dari orang-orang feminisme. Akhirnya terjadilah proses dispensasi nikah tadi. Kalau yang mau nikah di bawah usia 19 tahun hari ini itu harus mengajukan dispensasi. mhm, Padahal dulu saya termasuk orang yang sering melakukan wawancara terhadap orang-orang atau pelaku-pelaku nikah muda. Salah mhm, satunya seorang selebgram, Mas Adi Guna dan Sabrina. Mereka menikah usia 16 tahun Sabrinanya, tidak melakukan mmm, dispensasi nikah dulu. Tapi memang dia nikahnya dalam bentuk tujuan nikahnya memang ingin menyelamatkan diri, ya bukan seperti iya, kasus-kasus yang selama ini terjadi, yang kalau kasus sekarang yang mengajukan dispensasi nikah, rata-rata media menyebutnya hamil duluan. mhm, mhm, Ya, sisanya cuma belum hamil saja gitu katanya. Cuma jadi kalau di Ponorogo itu katanya menyebutnya 80% dan ini sangat miris sekali. mmm, Sangat miris sekali. Kenapa? Ini saya sangat khawatir dengan kondisi seperti ini kalau ditanya tanggapannya. Kenapa? mhm, mhm, Nah, ini kita khawatir ini akan menjadi normalisasi di masyarakat, seolah-olah nanti hamil di luar nikah itu dianggap biasa saja. Ya sudah mmm, hari ini nggak apa-apa deh kita pacaran saja. Kalau hamil mhm, ya sudah kita tinggal nikah saja. mmm, Ini akan dianggap sebuah kewajaran sehingga nanti akan berpengaruh dengan tata budaya kita, nilai-nilai agama kita, nilai-nilai sosial kita. Dan ini sangat kalau kita baca dalam bukunya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika memang perzinahan itu merajalela, maka akan merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat di sebuah negeri. mmm, Ya, rusak. Yang rusak itu apa? Yang rusak itu kehormatan putrinya, kehormatan keluarga, bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan permusuhan, bingung pada tataran perwaliannya, bingung pada tataran nasabnya, bingung pada tataran bagaimana ahli waris dan sebagainya. Jadi mhm, dia benar-benar merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kalau benar-benar merajalela hari ini di tengah-tengah masyarakat dan dianggap sebagai kewajaran, kita khawatir
nilai-nilai Islam yang menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita juga di akhirat itu seperti sirna. Layaknya negara-negara barat, kalau seperti atau misalnya di Jepang saja, di Jepang itu mohon maaf ya, kalau gadis usia 20 tahun itu masih virgin di sana, itu dianggap kamu kampungan gitu. Ya. Ya. Kalau di daerah dan itu dianggap wajar. Jadi pergaulan bebas di Jepang itu dianggap sesuatu yang biasa, sudah lumrah. Dan kita khawatir ini kalau di negeri kita hamil di luar nikah dianggap sebuah kewajaran, maka nilai-nilai agama yang menyelamatkan kita sebagai pandangan hidup kita, sebagai standar perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan hilang. Ya. Sementara ya kalau kita berbicara zina itu bahayanya ngeri sekali gitu. Kalau ada yang bilang gini Kak Munafar, Kak Munafar ini terlalu over apa namanya overthinking banget. Masa sih nanti hamil di luar nikah mau dianggap sebagai hal biasa? Nggak mungkin lah Kak Munafar, masa sih bisa begitu? Gimana ya Kak? Kak Munafar ini terlalu negative thinking gitu. Kayaknya dengan kondisi kita sekarang ya nggak mungkin lah itu terjadi. Gimana nih Kak? Jadi memang begini, jadi saya masih ingat betul, jadi proses perubahan itu memang tidak bisa secara langsung, tetapi melalui proses yang panjang. Saya masih ingat dulu begini, jadi ini saya berikan contoh perubahan yang buruk ke yang baik. Nah, nanti bisa diambil contoh juga, ini contoh perubahan dari yang baik ini akan jadi buruk. Nah, saya akan berikan contoh begini. Ya, tahun 2009 saya itu kebetulan dulu di Rohis SMA 2. Di Rohis SMA 2 itu yang pakai jilbab dulu itu cuma satu orang. Cuma satu orang. Nah, dan itu sering dihina, dicaci, diolok-olok, kamu kayak ninja, kamu pakaiannya kepanjangan gitu ya. Dia tiap hari gitu kasihan saya kasihan sekali. Nah, tahun 2010, 2011, 2012 banyak film-film tentang hijab. Banyak buku-buku tentang hijab. Banyak seminar-seminar tentang hijab. Banyak kegiatan-kegiatan kampanye tentang hijab, stiker-stiker, desain-desain dan sebagainya. Akhirnya hari ini itu hijab menjadi sesuatu yang tren. Dan coba hari ini kita lihat, kalau dalam satu kelas kita, ketika saya berkunjung di sekolah saya tahun 2000 kemarin diundang ke anak-anak Rohis, ternyata kebalik suasananya. Dalam satu kelas kalau tahun 2009 itu cuma satu orang yang pakai jilbab, sekarang itu paling cuma satu orang yang dia hari ini tidak memakai jilbab. Kebalik suasananya. Itu kenapa? Karena itu sebuah proses yang panjang. Jadi untuk mengubah suatu kebiasaan itu memang melalui proses yang panjang dan tergantung kekuatan opini yang beredar di masyarakat. Nah, kita khawatirnya begini. Jadi kita khawatir bahwa kalau anak muda hari ini menganggap proses pacaran kemudian hamil luar nikah itu hari ini tidak ada sanksi ya. Ini hari ini kan tidak ada sanksi. Ya, pacaran nggak ada sanksi hari ini ya. Kemudian nggak ada misalnya ada yang pacaran datang Satpol PP langsung ditangkap kalau misalnya atau misalnya di jalan raya lagi berdua-duaan jelas gitu ya. Sweeping pacaran kan? Sweeping pacaran jarang gitu. Yang melakukan sweeping itu Indonesia tanpa pacaran. Padahal di ITP nggak pernah Kak Munafar begitu Kak? Ya pernah muncul di media. Muncul di media tapi ITP nggak lakukan sweeping. Coba dia bisa, saya nggak tahu ada apa permainan di balik opini ini. Nah, artinya tidak ada sanksi hari ini. Kemudian tidak ada juga proses pencegahan. Saya menunggu nih dari pendapat dari Menteri Pendidikan gitu ya. Saya menunggu juga ini bagaimana pendapat dari presiden kita gitu. Tanggapan ini minimal mengecam atau ikut prihatin terhadap kasus yang benar-benar merajalela ini. Tapi saya menunggu ini nggak ada gitu. Nah, kalau apalagi nih ya, kita lihat di Twitter bahkan ini sudah mulai muncul opini-opini. Nah, bahkan dulu kalau misalnya kita lihat ini, kalau dulu kan kalau sekolah kemudian hamil itu kan banyak dikeluarin. Ya. Akhirnya sekarang itu akan dianggap sebagai normalisasi, tidak apa-apa masih SMA hamil atau misalnya bawa anak di sekolah gitu. Nah, muncul isu-isu seperti ini dan kita khawatir undang-undang seperti ini akan diajukan lagi judicial review dan
akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Hmm. Jadi ini kita tidak bisa memang sebuah perubahan itu hari ini kita santai-santai saja. Nah, dan kita khawatirkan lagi kita ini hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, Hmm. atau Islam itu kita tidak terapkan di dalam kehidupan. Tidak ada sanksi bagi para pelaku-pelaku seperti ini. Coba kalau Hmm. dalam Islam ada sanksi misalnya bagi para pelaku penzina ini. Kalau dalam Islam kan besar hukumannya gitu ya. Ya, Hmm. azaniyatu wazani fajalidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina laki-laki dengan pezina perempuan itu dihukum sampai dicambuk ya 100 Hmm. kali derah. Ya, itu coba kalau ada jomblo-jomblo hari ini yang berzina seperti itu dicambuk kemudian dipertontonkan di hadapan umum, orang takut. Tapi Hmm. ini karena nggak ada semacam nilai yang dipegang oleh masyarakat kita hari ini, khususnya nilai-nilai Islam, maka percaya atau tidak bisa jadi ke depannya ini akan menjadi sebuah normalisasi yang akan terjadi di masyarakat. Ya. Baik, Kak Munafar itu tadi contoh ini ya. Saya menarik sama contohnya Kak Munafar tadi tentang yang jilbab ya, yang Ya, awalnya ya. cuma satu kemudian jadi banyak. Saya pengen kemarin sempat baca juga ini ya. Kalau ini saya versi jeleknya nih Kak. Ya, ya, ya. Kemarin itu ada viral berita anak SD perkosa anak TK. Karena Nauzubillah. sering nonton konten porno dan sebagainya. Mungkin Mm-mm. dulu zaman-zamannya saya, zaman-zamannya Kak Munafar atau zaman-zaman teman-teman yang lain yang seusia dengan kami, yang seusia dengan kami mungkin tidak pernah terbayang akan ada anak SD yang Betul. sampai perkosa temannya anak TK. Mm. Tapi ternyata itu terjadi. Nah, teman-teman hati-hati apa yang dikhawatirkan oleh Kak Munafar bahwa nanti boleh jadi entah 10-20 tahun yang akan datang orang menganggap bahwa hamil di luar nikah itu hal yang biasa dan bukan tidak mungkin juga apa yang terjadi di Jepang yang Kak Munafar bilang tadi bahwa kalau 20 tahun kemudian masih virgin, 20 tahun masih perawan dianggap lu ini gimana sih? 20 tahun masih virgin kayak tersisih dari pergaulan, boleh jadi itu juga akan terjadi di tengah-tengah kita. Saya juga masih ingat Kak Munafar dulu itu meskipun saya bukan di komunitas yang muslim ya. Kalau di pasar itu ada orang yang ke pasar pakai rok mini, itu pasti akan dicitrakan negatif itu. Ini kok ada perempuan kayak begini. Sekarang kalau ke pasar pakai rok mini, kita anggap biasa saja. Nah, inilah yang Kak Munafar tadi bilang kuatnya opini yang terus digulirkan dan terus digelontorkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang ini Kak Munafar masuk tentang opini nih. Tentang opini yang akan kita koneksikan dengan pembahasan ngebuku kita hari ini. Opini yang dibentuk sekarang ini kan opini ya bertarung lah antara opini yang pro dengan Islam dan opini yang melawan dengan Islam. Opini yang pro dengan pacaran dengan opini tanpa pacaran ini kan saling gontok-gontokan terus nih Kak. Nah, Kak Munafar kemarin sempat buat tentang apa salahku sayang ya. Dan yakin di sini ada beberapa yang sudah hatam nih Kak ya bukunya karena saya sendiri posting ini ya informasi acara ini di satu grup dan kemudian ada yang komen, wah Kak ini bukunya sudah saya hatam baca ya. Saya komen balik, iya karena bukunya sudah hatam baca makanya hadir sama penulisnya. Nggak tahu nih orangnya hadir nggak di hadir nggak di sini. Kalau dia kasih spoiler dong, meskipun ini buku yang sudah cukup lawas ya, Ya, sudah ya agak lama, betul. tapi saya yakin ada 2000 berapa tuh terbitnya Kak Munafar? Saya lupa 2012 kayaknya ya atau 2000 2011. sudah lumayan lama tapi masih up to date tentunya. Di buku itu apa sih yang Kak Munafar bahas? Di apa salahku Baik, saya? ya. Baik itu buku pertama saya. Jadi dan buku itu sudah cetak sampai 12 kali saat ini. Masya Allah. Ya. Kurang lebih sama dengan Indonesia Tanpa Pacaran ya. Hmm. Nah, inti dari buku itu sebenarnya membahas tentang semacam bahasa kalau sederhananya kurang lebih dengan Hmm. bahasa normalisasi hari ini. Hmm. Jadi anak muda hari ini ya berjuang membanting tulang, memeras keringat terhadap suatu perbuatan padahal tidak sadar apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan yang Hmm. dianggapnya sebagai kebenaran. Iya. Ya, jadi ya anak muda hari ini ya kalau dulu saya membahas di dalam buku itu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah orang yang berpacaran
yang dulunya. Ini kita lumayan nih, kampanye Indonesia Tanpa Pacaran itu efeknya lumayan besar. Hmm. Kalau saya lihat tahun-tahun 2000 Indonesia Tanpa Pacaran kan berdiri tahun 2015. Ya. Tahun sebelumnya itu pacaran masih dianggap suatu kewajaran, ya, suatu kewajaran. Dan memang proses pergerakan Indonesia Tanpa Pacaran, saya berharap prosesnya seperti hijab ini. Ya, yang menjadi sebuah tren. Jadi kalau dulu itu orang berpacaran, ya itu terasa sekali merasa keren, ya berbangga, merasa senang, seolah-olah dia yang paling laku dibandingkan dengan yang lain. Nah, padahal sementara kalau jomblo itu dianggap nggak laku-laku, kamu ketinggalan zaman. Nah, kebalik gitu. Nah, jadi dalam buku Indonesia Tanpa Pacaran itu, saya itu ingin ya, jadi buku itu berproses sampai akhirnya terbit buku Indonesia Tanpa Pacaran. Nah, saya itu ingin mengubah paradigma atau pemahaman anak muda kalau pacaran itu sebenarnya yang kalian perjuangkan selama ini, kalian keluarkan uang, tenaga kalian, waktu yang kalian habiskan di dalam berpacaran, ya itu suatu kesalahan. Cuma selama ini anak muda dianggap sebagai kebenaran. Nah, termasuk dulu membahas juga tentang jilbab. Ya, bab keduanya tentang jilbab, yang ketiganya itu korupsi. Jilbab juga begitu dulu. Orang yang memperlihatkan auratnya, ya. Orang misalnya memperlihatkan rambutnya, kemudian misalnya pakai rok mini, dulu itu dianggap suatu kewajaran. Ya. Dan mereka rela berbondong-bondong untuk misalnya anak muda dulu memperlihatkan auratnya untuk dianggap paling cantik, paling seksi, paling terpandang. Nah, maka buku itu hadir untuk apa ya? Untuk mengubah pemahaman bahwa ini loh gambarannya, bahwa sesungguhnya kerugian-kerugian pacaran ini, kerugian memperlihatkan urat ini seperti ini, saya rinci detail sehingga anak muda itu terbuka pemahamannya bahwa sungguh betul bahwa pacaran itu merugikan bagi anak muda, memperlihatkan aurat itu, tampil seksi itu merugikan anak muda. Oh gitu, spoiler sedikit tentang Iya. ini kalau ya Kak Munafar ya, tentang buku Apa Salahku Sayang. Tapi kenapa judulnya kayak bertanya gitu kalau deh, dan agak-agak baper-baper gitu, apa salahku sayang? Mungkin apa karena baru hijrah kali ya. Jadi memang dulu kita itu kan di Jogja, saya masih dulu di Jogja dulu. Jadi dan memang terbawa nuansa masih mahasiswa, maka memang tema-tema yang benar-benar baper, romantis dulu itu masih tema-tema yang sangat laris di pasaran. Walaupun saya banyak dikritik, ya aku kan nulis buku tentang cinta, kamu kok belum nikah gitu ya. Jadi memang tapi memang begini, jadi salah satu teknik buku saya itu sering dikritikin, buku kamu itu kayak herbal tapi isinya itu seperti zat kimia semua di dalamnya. Karena hanya di luarnya saja yang kelihatan seperti romantis, tetapi dalamnya itu suka ngatain-ngatain orang, sangat keras sekali isinya. Nah, saya menulis buku Cinta Onde-Onde misalnya juga, buku saya itu pernah dirobek-robek karena bahasanya itu enggak sesuai dengan isinya, onde-onde enak dimakan gitu. Tapi setelah baca itu benar-benar keras sekali isi itu, sampai ada yang robek-robek. Jadi memang itu pertama ya, salah satu tips dalam menulis buku bagi saya adalah memang harus ada ciri khas judul. Ya. Maka kalau lihat buku-buku saya dari 72 ya, yang saya terbitkan melalui penerbit saya, kecuali diterbitkan Al-Azhar itu beda, atau diterbitkan sama jalurnya Gramedia itu beda judulnya karena mereka ubah sendiri. Tapi kalau melalui jalur saya itu ada ciri khas tersendiri dari judul-judul buku saya. Apa Salahku Sayang, Detik-detik Indah Bersamamu, Cinta Onde-Onde, Suami yang Tertukar gitu, Cinta Tertinggal Satu Langkah, itu memang ciri khas judul. Sehingga ketika mengingat judul yang melo-melo dulu, oh itu kayaknya bukunya Laude, padahal kadang juga bukan gitu. Jadi memang itu salah satu strategi untuk mendekati anak muda dulu. Kebetulan anak muda dulu masih sangat suka baper-bapernya. Nah, Kak Munafar, seandainya nih ya, kita berandai-andai nih ya, seandainya di hadapan Kak Munafar sekarang ada satu atau dua orang yang mengajukan kompensasi untuk nikah itu, artinya korban nih Kak, korban pergaulan bebas. Kira-kira dari banyak judul yang sudah Kak Laude Munafar tulis, kira-kira kalau
dua buku yang mau Kak Munafar kasih sama korban pergaulan bebas ini buku apa, Kak? Itu Nah, bukunya Kakak. yang pertama itu saya kasih materi dasar Islam untuk pemuda. Ya, kalau itu. Jadi itu membahas Ini bagaimana. bukunya Munafar juga nih, Iya, materi dasar Islam. betul, betul. Iya. Oh, Ya. iya, iya. Ya itu bahasa sopannya Kendari ya, atau Sulawesi. Iya, iya. Jadi peserta yang Dalam. bukan orang Sulawesi harap menyesuaikan Iya. ya. Kalau Jawa itu inje gitu. J. Sampo ya. Jadi kalau yang saya rekomendasikan pertama itu untuk buat anak muda untuk membentuk kerangka berpikir mereka, yaitu materi dasar Islam. Dan alhamdulillah buku saya ini pernah digunakan 20 lembaga dakwah kampus di Indonesia Masya untuk Allah. dijadikan sebagai materi dasar Islam. Hmm, Jadi EDK itu kan punya namanya mentoring. Nah, di Ya. dalam mentoring itu biasanya ada buku panduannya. Nah, materi dasar Islam ini digunakan kurang lebih 20 LDK di Indonesia Hmm, untuk dijadikan bahan panduan mereka mempelajari Islam. Nah, hmm, hmm. dan makanya ini dia lebih kurang populer karena dia masih di lembaga. Tetapi Ya. buku ini sangat rekomendasi, ya sangat rekomendasi. Nah, kalau ya di yang buat perempuan, kalau beda, kalau untuk perempuan saya Hmm. rekomendasikan Muslihat Lelaki. Wah, Karena kenapa Muslihat nih? Ini yang Lelaki itu lelaki pasti marah nih, marah Kak ya. Munafar. Dibilang muslihat lelaki. Betul. Karena buku itu dia membongkar dan saya riset sama teman UGM itu 700 orang yang pernah berpacaran. Hmm, eh, Jadi membongkar muslim lelaki, bagaimana cara lelaki itu mendapatkan hati seorang wanita hmm, sampai wanitanya itu tergila-gila sampai wanitanya itu tergila-gila walaupun wanitanya dulu tidak cinta laki-laki ini. Jadi hmm. seperti lagunya Dewa, aku bisa membuat kamu jatuh cinta meski kau tak pernah cinta padaku. Wih, Nah, luar jadi biasa. saya survei itu bagaimana cara-cara lelaki itu dari alat-alatnya, dari temponya, kemudian kata-kata yang mereka gunakan itu ternyata polanya sama. Hmm, Ya. Nah, cara-cara mendekati wanita itu sama. Ya, yang hmm, beda itu ya cuma pada tataran misalnya waktu jatuh cintanya itu kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Termasuk waktu saya riset. Jadi 1 sampai 3 bulan itu waktu yang sangat riskan bagi perempuan untuk didapatkan hatinya sampai membuat wanita itu tergila-gila. hmm, Nah, hmm, itu hmm. buku saran yang dan memang saat ini buku yang saya katakan yang lebih laris dibandingkan Indonesia Tanpa Pacar, malah saat ini melambung buku Muslihat Lelaki yang paling Muslihat banyak lelaki. disukai Kenapa dibandingkan enggak Indonesia dibuat Tanpa Pacar. balasannya, Kak Munafar? Muslihat perempuan. Atau takut ini? Takut nanti banyak hatersnya kalau yang disinggung Betul, emak-emak betul. dan putri-putri. Nanti bisa kita kerjasama sepertinya untuk menulis buku itu. Siap. Baik, jadi untuk teman-teman semua ya, saya bersama dengan Kak, untuk yang baru bergabung mungkin, saya sekarang sementara bersama dengan Kak Laude Munafar yang ada di Kendari. Beliau ini adalah penulis buku, alhamdulillah sudah luar biasa 72 judul buku beliau tulis dan sudah tersebar ke mana-mana. Buat teman-teman yang penasaran ya silakan langsung dibaca bukunya dan yang kita ngebuku hari ini membahas salah satu buku beliau yaitu tentang buku yang berjudul Apa Salahku Sayang. Nah, saya penasaran sama Kak Munafar. Kenapa Kak Munafar memilih jalan perjuangan atau ya jalan untuk menjadi seorang influencer itu di bidang menulis? Kenapa enggak bidang-bidang yang lain Kak Munafar? Jadi begini, Hmm. pertama kenapa saya lebih memilih untuk menjadi penulis pertama begini, ya. Menulis itu menurut saya sesuatu yang mengasihkan bagi saya, Hmm. ya. Dan saya termasuk orang yang suka menulis. Saya itu mau menulis tanpa diberikan kompensasi, tanpa diberikan uang pun saya mau menulis. Nah, ternyata setelah hobi saya ini saya suka nulis, ternyata dari menulis ini saya dapat uang, Luar ya. biasa. Saya Ya. nulis tidak digaji pun itu senang. Apalagi Apalagi digaji kan? digaji, wah tambah senang gitu. Nah, ini suatu kebahagiaan bagi saya gitu. Oh, ternyata bisa mendapat uang yang dari menulis ya. Wah, tambah Hmm. senang saya. Ya sudah Hmm. nulis gitu. Hmm. Nah, dan nulisnya akhirnya makin semangat saya. Orang ngira nulis sampai 70 buku itu nggak capek apa. Itu Hmm. senang. Gimana Kak? Jadi ini mungkin pelajaran juga bagi teman-teman kalau kita ingin mempunyai sekaligus nanti bagaimana hobi Anda atau kesenangan Anda itu bisa menjadi
profesi Anda ke depannya, mulai Mhm. hari ini anak muda itu dicari kira-kira pekerjaan apa yang kalian lakukan itu tidak merasa capek. Kalaupun Mmm. capek, namanya manusia kan capek bisa jadi ya. Iya Kalaupun iya. capek, ingin lagi melakukannya. Justru semakin capek semakin nikmat, Semakin Kak semakin Munafar. nikmat, betul. Bahkan kalau Iya. nulis itu kan kalau asik kan Mas, Kak Wijaya pasti merasakan ya. Bahkan kadang sampai lupa makan gitu ya. Iya. Lupa makan, lupa mandi kalau sudah asik nulis itu begitu. Mhm mhm. Bahkan nggak Iya tidur sampai bermalam-malam kalau sudah asik iya. nulis itu terasa betul. Iya. Nah, jadi teman-teman sekarang hari ini bisa cari bagaimana untuk mengembangkan bakatnya itu, cari kira-kira pekerjaan apa yang kalian senangi, ketika Mhm. melaksanakan itu tidak merasa capek. Adapun kalau Iya. capek ingin lagi, maka makin semangat tadi. Mmm. Nah, saya sukanya dinulis. Ya sudah, karena ini menjadi suatu pekerjaan atau aktivitas yang saya senangi, maka menulis itu menjadi sesuatu yang hobi saya yang saya tekuni. Dulu kan hobi gitu, kemudian saya Iya. ikut pelatih karena ini saya khawatir dikritikin, ya karena kan namanya nulis ya, kita harus terbuka dengan umum, harus belajar lagi gitu. Saya pernah belajar di Balai Pustaka Operating Jakarta dulu ber-2 juta untuk ikuti pelatihan kepenulisan gitu. Mmm. Dikritik lagi buku saya, "Kok nggak ada riset-risetnya?" Udah saya riset saja Iya. bekerja sama dengan teman-teman UGM. Jadi Mmm. memang, suatu kesenangan dan memang juga terus belajar ya, namanya Mhm mhm. kesenangan kalau kita tidak berdiri memang hanya sebatas kesenangan saja, kita nggak bisa meningkat. Yang kedua Mmm. yang membuat saya senang dalam dunia menulis itu adalah menulis itu, sesuatu yang dampaknya itu seperti saya tidak rasakan langsung bagi Mmm. para, penikmat atau pembaca bukunya. Beda dengan ngomong dalam seminar atau training. Kalau kita ngomong dalam seminar atau training, kita jelaskan bahaya pacaran dalam ruangan itu, ya, "Hari ini saya langsung memutuskan pacarku." Kan banyak yang mengaku dalam acara-acara Indonesia Tanpa Pacaran itu. Mhm. Sampai dibuat, sampai saya dikritik, kayak tukang putusin pacar tuh di Twitter, sampai trending dulu. Nah, itu terasa, terlihat. Ternyata buku ini betul-betul membuat saya senang itu, dampaknya itu diam-diam tuh kalau tulisan. Mmm, mhm. Ya, kita lagi bermain-main sama anak, tiba-tiba ada chat, ya, "Mulai hari ini saya memutuskan pacarku." Lagi Ya. jalan-jalan sama anak keluarga, "Mulai hari ini saya memutuskan pacarku." Jadi kita tidak tahu ya, dari jumlah buku kita yang beredar itu, mungkin mereka belum lapor ke kita, tapi efeknya itu diam-diam dan kita berharap di yaumul akhir nanti mereka itu menjadi saksi bahwa, "Ini loh saya pernah baca bukumu, walaupun di dunia itu saya tidak lapor, ternyata di akhirat ya, itu mereka datang berbondong-bondong kepada kita bersaksi bahwa dari tulisan kita itu ternyata membuat itu mereka sadar gitu." Mmm, mhm. Nah, Mmm. dan itu Mmm. tidak hanya satu, bisa jadi buku Indonesia Tanpa Pacaran itu kan sudah cetakan ke-14 atau ke-15 ya kalau nggak salah ya, itu Mhm. 30.000 judul gitu. Dulu Iya. aku pinjam-pinjam, Iya. kalau anak muda beli buku ya. Mmm, Nah, mhm. dan kita berharap yang baca buku itu mereka mendapatkan manfaat dari membaca buku itu dengan mereka berhijrah. Iya. Nah, Mhm. dan maka saya katakan bahwa menulis itu menjadi sebuah profesi yang sebenarnya juga bisa menjanjikan untuk di dunia, tetapi di akhirat juga itu bisa jadi yang akan menjadi penolong kita. Jadi Mmm, dengan mhm. jari-jari kita nanti di akhirat kelak bisa jadi menjadi saksi yang akan mengantarkan kita ke surga dan itu menjadi harapan terbesar saya dari Iya. nulis. Masya Allah. Iya. Jadi saya juga punya pengalaman ya, Kak Munafar, kalau kita nulis itu apa ya, kita sebenarnya lagi kerja, tapi Iya, kita betul. dianggap tidak kerja. Ya kan? Ini kerja apa tiap hari ngetik, tiap hari depan laptop, pergi kerja sana. Ya justru ini kerja saya, Pak. Ya, jadi kerja saya memang di depan laptop nulis dan sebagainya. Betul. Kak Munafar, ini buku Apa Salahku Sayang ini kan sudah berapa tadi? 14 kali cetak ulang ya. Jadi ini sudah luar biasa. Berapa bulan nih Kak Munafar selesaikan buku Apa Salahku Sayang? Kalau buku Apa Salahku Sayang itu termasuk buku yang lumayan cepat saya selesaikan ya. Hmm, mhm, Kenapa? Karena dulu saya jangan dikira saya sudah punya laptop, mhm, sudah punya peralatan sendiri. Saya mhm, masih mahasiswa mhm, dulu ya. Ketika saya masih mahasiswa dulu, saya kan termasuk orang yang sedang cuti saat itu menyelesaikan buku itu karena terkendala biaya kuliah dulu. mhm, Nah, jadi mhm, saya orang sangat sulit dulu keuangan. Makanya saya nemukan, itu mendapatkan salah satu, eee, memperbaiki keuangan saya itu dari menulis.
Nah, Kak Munafar dulu ini saya behind the scan-nya Apa Salahku Sayang ya. Ini cari iya, di iya. Google nggak ada nih. Lanjut Jadi Kak, dulu lanjut. jadi ketika saya nulis buku dulu itu saya masih ingat di kosan saya itu ada 7 orang dulu yang punya laptop. Hmm. Jadi saya gilir dulu satu kamar satu malam ya. Satu satu laptop satu malam. Jadi saya Jadi pinjam pas 7 hari. pas 7 hari. Jadi malam saya itu yang lain teman-teman, jadi saya pinjam itu di atas jam 10 malam. Kenapa? Karena di bawah jam 10 malam teman-teman itu masih pakai untuk ngetik kerja tugas. Dan saya di atas Hmm. jam 10 malam saya pakai untuk menyelesaikan naskah saya. Wah, Hmm. itu benar-benar kerja nggak tidur itu, nggak tidur. Nggak tidur, tidurnya paling setelah sholat subuh. Karena Hmm. teman-teman sudah pergi kuliah dan kebetulan saya sedang cuti karena terbatas keuangan. Ya. Nah, jadi saya selesaikan malam. Jadi alhamdulillah dalam waktu 7 hari 7 malam naskah itu selesai. Langsung saya Cuma seminggu kirimkan ke Kak? ya cuma seminggu. Masya Allah, luar Dan biasa itu ya teman-teman. buku Heeh, heeh. karena memang tadi itu kebiasaan nulis itu harus dilatih. Kalau saya Iya. disuruh desain, satu desain mungkin nggak akan selesai 1 minggu. Ya. Ya. Jadi Hmm. eh dalam kurung waktu 7 hari tadi alhamdulillah selesai langsung saya kirimkan editor. Nah, kebetulan dulu itu punya namanya lembaga El Farouk yang dipakai oleh teman-teman, Ya. dipakailah sama El Farouk Hmm, hmm, untuk hmm. menerbitkan buku itu. Ya, luar biasa. Nah, Berarti dari kalau orang katakan seminggu mustahil untuk tulis buku, ternyata Kak Munafar sudah bisa membuktikan 7 hari 7 malam selesai, betul, bestseller pula 14 kali cetak Kak ya. iya. Nulisnya itu cepat, yang sulit itu Heeh. merangkai idenya itu supaya diterima di pasaran gitu. Kalau mengumpulkan ide itu yang sulit. Hmm. Kalau cetusan ide terbesar Apa Salahku Sayang itu dari mana Kak? Saya tuh bisa saya katakan eh, nulis itu 40% dari membaca. Jadi pasangan Hmm. kalau emang menurut saya sepertinya sudah pasangan serasi ya kalau kita bisa nulis itu Ya. harus rajin membaca. Hmm. Kalau kita bisa nulis itu harus rajin membaca. Kalau kita bisa ngomong harus rajin mendengarkan. Itu sepertinya Hmm. sudah pasangan serasi gitu. Jadi Yes. memang harus rajin membaca. Makanya kalau saya itu biasanya sebelum saya nulis, saya mengumpulkan dulu banyak buku-buku untuk mencari referensi-referensi. Belum nulis. Jadi saya itu prinsipnya kumpulkan dulu semua buku. Misalnya saya nulis buku Apa Salahku saya kumpulkan dulu kurang lebih 20 judul buku yang berhubungan dengan tema yang saya tulis baru nulis Hmm. buku. Hmm. Hmm. Ya, baca saja dulu. Nah, yang kedua itu adalah dari pengajian. Nah, ini yang paling penting. Hmm. Jadi teman-teman itu nggak boleh malas-malasan ikut pengajian karena menurut saya selain itu bisa kita gunakan kalau mau profesi sebagai penulis atau pembicara, itu menjadi bahan bicara kita nanti atau bahan tulisan kita juga dari pengajian itu membentuk perilaku kita. Hmm. Nah, yang ketiga sisanya adalah sharing, jalan-jalan dan sebagainya. Iya. Jadi paling berpengaruh menurut saya itu saya dari baca. Jadi kalau mau jadi penulis harus kuat ya semangat bacanya gitu. Membacanya ya. Bacanya ada ya, Pak. Kita Kalau ini mau nulis harus kuat baca gitu. buat baca betul. Katanya penulis yang baik pasti pembaca yang baik. Betul. Nah, itu. Iya. Nah, ini mungkin terakhir dari saya Kak Munafar sebelum nanti saya serahkan ke teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Kalau orang bilang gini Kak, tuh Jawa Timur 15.000 yang minta kompensasi nikah dan sebagainya. Lalu dia katakan gini, kamu kok nulis saja? Lakukan dong aksi nyata. Lakukan dong tindakan nyata. Masa cuma depan laptop cuma nulis saja. Ini gimana nih Kak Hmm. menghadapi netizen hater kayak gini? Aksi nyatanya mana? Dari kemarin Mhm. cuma nerbitkan buku, sementara 15.000 orang sudah minta kompensasi nikah, nggak ada aksi nyatanya. Gimana nih Kak? Jadi pertama begini, jadi eh, Indonesia tanpa pacaran itu sampai kan saya juga nerima itu pertanyaan yang sama. Hmm, hmm, Kemana nih hmm. Indonesia tanpa pacaran? Kok di mana ini cabang Indonesia tanpa pacaran Ponorogo? Di mana nih Indonesia tanpa pacaran Malang? Malah saya Ya. diserang gitu. Hmm, Seolah Indonesia tanpa pacaran itu nggak ada aksinya gitu. hmm, hmm, Jadi pertama begini, jadi Indonesia tanpa pacaran itu kalau kita sebagai pribadi itu memang kita bentuknya edukasi, ya bentuknya hmm, edukasi dan kita sudah melakukan edukasi dari berbagai sarana yang ada. Ya, di sosial medianya kita, di Instagram, di Telegram, di grup WhatsApp, kemudian di Facebook, di status-status WA, itu menjadi sarana media edukasinya kita.
Dan media edukasi dan kita juga sebagai dan ini tidak bisa kita pandang enteng. Iya. Ya, bahwa saya selalu berpikir bahwa kekuatan terbesar dalam dunia perubahan itu justru kekuatan tangan seorang penulis gitu. Kalau kita lihat bagaimana gerakan perubahan yang terjadi di dunia itu, kita tidak bisa pandang enteng bagaimana kemampuan-kemampuan para penulis itu membentuk opini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Orang kalau misalnya kampanye politik itu juga nulis gitu. Untuk apa? Itu untuk bentuk edukasi, untuk opini gitu. Ya, saya masih ingat dulu ya ketika saya membaca sejarah bagaimana runtuhnya kekuasaan Islam dulu yang diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924. Itu prosesnya itu tidak dipandang enteng, salah satunya adalah kekuatan tulisan. Ya, saya membaca dari sejarah runtuhnya itu ternyata tidak hanya kekuatan politik dalam bentuk fisik, tetapi ada banyak surat kabar yang beredar, yang diedarkan melalui agen-agennya Mustafa Kemal Atatürk, menyebarkan buletin-buletin, menyebarkan tulisan-tulisan di berbagai tempat-tempat, termasuk di masjid-masjid untuk mengganti sistem yang dulunya khilafah diganti dengan sistem republik. Itu melalui kekuatan tulisan. Yeah. Jadi memang kekuatan tulisan ini tidak bisa kita pandang enteng. Ya. Ya. Coba kita lihat begitu banyak orang ya yang mau berubah hanya gara-gara tulisan. Nah, walaupun kita menyadari ya, jadi memang kita sudah melakukan peran kita, mengambil peran kita dalam melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sekali lagi, walaupun kita sebagai pribadi ini tidak cukup. Ya, di Indonesia tanpa saya secara pribadi nulis itu kan kita nulis ya yang menjangkau kita misalnya 20.000 30.000, tetapi televisi ya atau misalnya sosial media hari ini artis-artis yang mengajarkan dalam memamerkan aurat misalnya dalam berpacaran itu jauh lebih banyak followernya gitu. Jadi memang kita sudah berusaha mengambil langkah walaupun misalnya ini terlihat kecil, tapi setidaknya menunjukkan di mana kita itu bisa berpihak. Nah, saat ini kita itu diserang dari berbagai sisi ya, di handphone, kemudian di televisi, apalagi sekarang kan lebih sering di handphone. Dan di handphone itu jauh lebih smart gitu, membentuk pola pikirnya anak muda hari ini. Jadi kalau kita pelajari algoritmanya Instagram, Facebook, Google itu kan akan seolah-olah dia tahu betul keinginan kita gitu. Sederhananya gitu. Misalnya ketika saya biasa pulang pergi cari tiket Traveloka atau tiket.com, bukan promosi ya, misalnya gitu. Jadi ketika buka link tentang berita misalnya tentang pergaulan bahasa, maka di link itu kan benar-benar akan muncul linknya Traveloka, linknya tiket.com, itu seolah-olah ini handphone smart banget gitu. Dia tahu betul keinginan kita. Jadi handphonenya adik-adik sekalian itu ketika membuka konten-konten yang tidak baik, sekali atau dua kali, buka yang lain-lain saja, itu akan diarahkan betul untuk konten-konten yang buruk. Jadi seolah-olah dia tahu keinginan kita. Nah, dan kita itu diserang di sisi ini, ya, di handphone ini. Televisi juga begitu. Gitu. Kita edukasi supaya tidak berpacaran, tapi di televisi juga begitu. Kemudian belum lagi dari segi saya nunggu tadi saya katakan nunggu dari pemerintahnya, kok nggak ada kecaman gitu ya, nggak ada turun perhatiin langkah-langkah nyata itu apa? Saya belum nggak ada. Jadi memang ya kita sudah melakukan langkah kecil, tetapi pengaruh di luar sana itu datang seperti 24 jam menyerang kita hari ini untuk mendidik kita menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, maka ini membutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh bagi anak muda hari ini ya, walaupun jumlahnya sedikit, insya Allah yang sedikit itu kita berharap menjadi generasi-generasi yang terbaik. Iya, baik, luar biasa Kak Munafar ya. Jadi teman-teman semua kenali potensi kita apa dan kita mengambil peran sesuai dengan potensi kita. Kak Munafar adalah seorang penulis, beliau sudah mengambil peran lewat potensi yang beliau miliki dengan menerbitkan sekitar 74 judul buku. Nah, sekarang kita tanyakan nih ke diri kita, kira-kira potensi kita apa? Untuk yang konten creator, yang bisa ngedesain, tadi Kak Munafar bilang kalau dikasih desain mungkin 7 hari 7 malam, ujungnya enggak jadi-jadi ya. Di sini berarti teman-teman harus mengambil posisi sebagai seorang desainer yang memang punya passion, punya panggilan hati di dunia desain.
Yang konten kreator, ayo kita buat sebanyak-banyaknya konten. Jangan mau kalah dengan buzzer-buzzer penyuruh kemaksiatan itu. Konten kita tidak boleh kalah kreatif dengan konten-konten mereka. Oke, dari tadi saya yang tanya-nanya terus nih sama Kak Munafar. Sekarang saya buka kesempatan buat teman-teman semua yang pengen langsung berinteraksi dengan Kak Munafar nih. Kapan lagi nih bisa berinteraksi dengan founder langsungnya ITP Indonesia Tanpa Pacaran. Silakan teman-teman yang mau berinteraksi, ada yang mau berinteraksi boleh raise hand. Silakan raise hand, nanti saya akan persilahkan untuk langsung berinteraksi dengan Kak Munafar yang sudah bersama dengan kita. Dan tadi saya banyak sekali dapat insight menarik dari Kak Munafar ya tentang terutama tentang pentingnya kita berkreasi di usia muda kita. Kita ini sebenarnya makhluk yang kelebihan energi. Anak-anak muda itu kelebihan energi. Nah, kalau kelebihan energinya ini tidak disalurkan, nah itu bisa bahaya. Yaitu karena kelebihan energi yang tidak tersalurkan itu akhirnya tersalurkan ke tempat yang salah. Akibatnya apa? 15 kompensasi untuk nikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini kan efek karena energinya terlalu besar dan tidak bisa disalurkan. Nah, salah satu kalau saya dan Kak Munafar ini kebetulan punya frekuensi yang sama, kami menyalurkan energi kami di bidang literasi. Kami menyalurkan energi kami di kepenulisan, di dunia kepenulisan. Makanya di Kerangka Network ini kita juga punya banyak program yang bisa menghimpun energi-energi dari anak-anak muda yang berlebih itu, energi-energi yang bergejolak itu, supaya tidak tersalurkan ke kanal yang negatif, tapi tersalurkan ke kanal yang positif. Salah satunya bulan kemarin, alhamdulillah teman-teman, di hari Kamis kemarin kita sudah kelas pamungkas, kelas terakhir kita tentang training kepenulisan di batch 1. Insya Allah di bulan Februari nanti kita akan buka lagi untuk batch 2 untuk training kepenulisan ini. Jadi buat teman-teman yang punya passion yang sama dengan Kak Munafar, yang pengen melawan dengan tulisan, melawan dengan pena, ya melawan kalau sekarang nggak pakai pena lagi ya, melawan dengan tuts-tutsnya laptop, tuts-tuts keyboardnya laptop, oke silahkan. Kita punya program khusus dari Kerangka Network untuk meningkatkan kapasitas menulisnya teman-teman dari betul-betul nol yang tidak bisa menulis sehingga bisa melahirkan artikel yang enak dibaca dan layak untuk dimuat media. Sebelum saya sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, ada sedikit insert video dari tim kreatif. Silakan. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Raise hand dan bisa langsung berinteraksi dengan Kak Laude Munafar. Oke, silakan teman-teman. Jangan malu-malu nih ya. Mumpung ada Kak Ode-nya di sini, Kak Ode-nya di sini ada ya. Kapan lagi? Oh, ada ya, ada. Oke lah, lewat chat nggak apa-apa ya, lewat chat. Mungkin malu-malu. Ini kalau dibuka chat langsung banyak nih Kak Munafar biasa. Ya mungkin Kak Munafar sudah baca juga ya chatnya dari Batul Hidayah ya, Batul Hidayah. Assalamualaikum Kak Munafar, saya mau tanya Kak, kalau kita punya teman yang hobinya lihat video porno, naudzubillah, dan pergaulan bebas, padahal dia penghafal Quran. Nah ini menarik nih Kak Munafar ya. Tapi kok bisa hafal maksiatnya jalan kok bisa hafal Quran ya? Dia penghafal Quran, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan agar dia sadar dia itu salah? Mohon sarannya Kak. Silakan mungkin langsung ditanggapi penanya dari Batul Hidayah. Silakan Kak Munafar. Ya, baik. Jadi memang ini perlu dipahami dulu ya teman-teman sekalian begini. Jadi
Saya membaca deh dalam kitab yang menarik ini tentang penyebab seseorang itu bermaksiat itu ada 3. Dan itu ditulis oleh Al-Alim Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhsiyah, jilid yang kedua. Kenapa manusia itu bermaksiat itu ada 3. Yang pertama, dia itu belum paham bahwa apa yang dia lakukan itu maksiat. Ya, ada orang itu berpacaran, dia nggak tahu bahwa apa yang dilakukan itu maksiat. Yang kedua, ya, dalam kitab itu jelaskan, dia sudah tahu itu maksiat, ya, dia bisa tahu bahwa itu pacaran itu maksiat, menonton porno itu maksiat, tetapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Ini bisa jadi ini yang penghafal Al-Quran ini bisa jadi yang ya dia sudah tahu, tapi ada gejolak hawa nafsunya tidak mampu kendalikan. Yang ketiga, dia sudah tahu, tapi dia tidak mampu menahan godaan setan. Nah, jadi ada kemungkinan di poin kedua dan ketiga seseorang ini bermaksiat. Nah, dan ini ya bisa menimpa siapa saja. Kalau poin kedua dan ketiga, kalau poin pertama itu kan berarti solusinya memang harus belajar. Ya, makanya Allah itu merintahkan kita wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kul ulaika kan anhu mas'ula. Janganlah kita mengikuti apa sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita semuanya mas'ul akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor ilmu. Jadi adik-adik sekalian, ini saya selalu ingatkan ya, jangan sampai hal-hal yang wajib itu kita tidak tahu sehingga kita bisa melakukan keharaman. Nah, yang kedua itu penyebab yang kedua ini ya setan itu yang kita khawatirkan. Setan itu selalu memberikan janji-janji, yaiduhum wa yumanihim wa ma yaiduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu selalu memberikan janji-janji, memberikan iming-iming, padahal yang dia berikan setan itu hanyalah tipu daya saja. Nah, maka kita khawatir ya, setan itu kan dan iblis itu kan sudah pengalaman menjadi makhluk yang paling baik sejagat alam ini. Maka menggoda yang lagi belajar menghafal Al-Quran atau kita lagi proses menghafal Al-Quran itu gampang bagi setan. Nah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita juga ya. Salah satu caranya bagi kita adalah memang mengatur kesibukan kita. Ya, mengatur kesibukan kita karena menurut para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita disibukkan dengan kemaksiatan. Dan harusnya kalau penghafal Al-Qur'an itu ya, itu dia pasti akan disibukkan dengan kebaikan. Nah, maka saya juga bertanya-tanya dan kalau banyak maksiat itu harusnya itu Al-Qur'an itu sulit masuk, ya. Al-Qur'an itu sulit masuk. Nah, pertanyaannya gimana menasihatinya? Nasihatinya memang pertama ya, kita lakukan pendekatan yang bersifat emosional. Pendekatan emosional itu gimana? Kita menjadikan teman kita yang penghafal Al-Quran tadi itu sebagai teman curhatnya dia. Ya. Jadi kedekatan emosional itu cirinya apabila seseorang itu ada masalah, ya, itu larinya ke kita. Itu baru disebut dengan ada kedekatan emosional. Ya. Seorang anak ada masalah larinya ke orang tua, berarti memang dia ada kedekatan dengan emosional dengan orang tuanya. Ada anak yang punya masalah larinya ke Google, itu lebih dekat dengan HP dengan sebagainya gitu ya. Nah, lingkungan atau teman-temannya. Jadi memang lakukan kedekatan emosional sehingga itu terjalin hubungan yang bersifat emosional. Kalau sudah terjalin kedekatan emosional, maka ketika ngobrol dengan teman, kita melakukan cara kedua dengan pendekatan pemikiran atau pemahaman, maka itu akan lebih gampang. Kenapa? Biasanya kalau kita sesama teman itu, manggil teman itu kadang-kala kita tidak manggil dengan namanya, tapi kita sebut dengan yang paling jelek pada dia. Ada temannya saya Nonong, dia Nonong dipanggil Nonong. Tapi itu dia nggak marah. Kenapa? Karena kita sudah dekat secara emosional. Nah, kalau kita sudah dekat secara emosional, kita berikan pemahaman-pemahaman tentang pemikiran-pemikiran, maka itu akan gampang. Dibandingkan kita tidak dekat secara emosional, tiba-tiba langsung kita nasihatin, bisa jadi dia akan protes. Kamu itu siapa sih kok tiba-tiba nasihatin saya? Ya, sama saja dengan orang tua anak-anak gitu. Saya juga memang serba kasihan juga. Kadang-kala orang tua sibuk di luar cari kerja, kemudian anaknya sibuk di luar. Ya, anaknya sibuk di rumah, tidak diurus, tiba-tiba pulang di rumah sudah capek, lelah, bahkan langsung tidur, anaknya tidak diurus, ya tidak dikasih secara emosional, ya anak jadinya
seperti tidak mendapatkan perhatian kasih sayang gitu. Hmm. Jadinya dia curhat ke tempat yang lain. Nah, maka seperti ini ya saya katakan pendekatan emosional penting, pendekatan pemikiran juga penting. Yang ketiga adalah Hmm. kita berharap doa ya, kita mendoakan semoga teman kita ini bisa mendapatkan hidayah taufik yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena memang Hmm. berat kalau seseorang itu sudah terjun dalam dunia maksiat apapun itu, baik pacaran, nonton porno, perzinahan dan sebagainya. Kenapa? Masuk dalam maksiat itu menurut saya itu bagaikan masuk dalam lingkaran hitam. Semakin Hmm. ke dalam itu akan semakin ditarik dan sangat sulit untuk kembali. Masuk dalam lingkaran yang sangat gelap, semakin ke dalam semakin gelap maka sangat sulit untuk kembalinya. Maka kita berdoa semoga teman kita tadi itu apalagi dia penghafal Al-Quran, semoga segera diberikan hidayah taufik dan mengingat kembali ayat-ayat Allah ya yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Harusnya di awal gitu ya. Perintahkan Hmm. laki-laki yang beriman karena untuk menundukkan pandangan karena dengan menundukkan pandangan itu bisa menjaga kemampuan gitu dan sebagainya. Ini nggak tahu perempuan ya. Kalau perempuan juga diperintahkan menundukkan pandangan. Ya waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sama perintahnya. Jadi laki-laki yang beriman dengan perempuan yang beriman itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menonton video porno itu ya ini termasuk kategori bukan qadul basar, justru melihat auratnya orang. Nauzubillah min Hmm. dzalik. Ya jadi seorang Hmm. penghafal Al-Qur'an harusnya paham itu. Hmm. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya dari penanya tadi Kak Batul Hidayah. Dan kita ke penanya selanjutnya ini ada Kak Eko. Nah, ini tampaknya penasaran nih dengan Indonesia tanpa pacaran Kak Munafar. Izin bertanya via chat karena tidak kondusif. Oke. Apakah Indonesia tanpa pacaran harus ada izin tertulis untuk buka cabang? Yang kedua, apakah bisa dikombinasikan dengan komunitas hijrah sejenis atau idenya Kolaborasi. dibawa ke dalam kegiatan tertentu? Silakan Kak, Iya, ini tentang ITP ini. ITP. Jadi Hmm. begini, ITP itu untuk buka cabang sebenarnya sangat sederhana, sangat sederhana. Kalau ITP itu sudah punya 40 cabang seluruh Indonesia dan ini Hmm. kita tidak tahu saudara Ekop ini dari kota mana ya. Nah, mudah-mudahan belum ada cabangnya. Kalau belum ada cabangnya itu sudah bisa buka cabang sendiri. Ada persyaratan administrasi yang Kak Eko tadi dari kalau Maluku, Kak oh Munafar. Maluku belum. Ya, Maluku belum ada. Timur itu belum ada. Jadi kalau untuk buka cabang ITP itu ada persyaratannya. Ya, jadi kita biasanya membuka dulu ITP di suatu daerah melalui grup WA minimal 100 orang ya. Hmm. Minimal 100 orang dalam satu grup. Kemudian kalau sudah kita berikan persyaratan administrasi, ada ADRT-nya dipelajari, kemudian susunan organisasinya, kemudian program-programnya kalau sudah sanggup oke, kemudian kita launching. Jadi Hmm. ada SK dari ITP Pusat karena ITP itu tercatat di Kemenkumham sebagai sebuah organisasi di Indonesia. Hmm. Berarti legal Jadi ya, memang secara legal legal, formal. Hmm. legal dalam bentuk barang dan jasa. Jadi semua kegiatan ITP itu memang terkontrol. Jadi enggak semua kegiatan ITP baik seminar, training, bahkan kaos-kaos baju semuanya itu ITP terkontrol semua karena sudah ada Hmm. badan hukum tersendiri. Jadi semuanya legal. Baik. Yang kedua nih, gimana Kak Munafar? Apakah bisa dikombinasikan dengan komunitas Kombinasikan hijrah mungkin sejenis? maksudnya kolaborasi mungkin maksudnya Kolaborasi, ya. iya, iya. Iya, Hmm. boleh, sangat boleh. ITP itu memang salah satu prinsipnya sejak awal itu kolaborasi. Makanya kita dari berbagai acara-acara yang kita laksanakan itu hampir semua kolaborasi. Karena ITP itu tidak menerima dana dari luar, ya, tidak menerima, Hmm. dan itu menjadi salah satu. Karena saya sudah trauma dengan soal dana. Saya pernah menjadi presiden mahasiswa dulu di Jogja, ditawarin Hmm. dana sampai 20 sampai 30 juta cash. Ternyata beberapa minggu kemudian dia sudah ditangkap KPK. Sejak saat itu saya tidak berani terima dana. Ya sudah, mendingan kita cari dana sendiri, mendingan kita jualan buku, jualan aksesoris. Dananya kalau ada Hmm. kelebihan kita gunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan ITP. Karena saya Hmm. takut menerima dana dari luar. Sudah trauma dengan dana, apalagi dana yang kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu atau yang ikat. Makanya ITP itu Hmm. mandiri dalam hal pendanaan, maka lebih suka kolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai
visi yang sama dalam rangka menyelamatkan generasi dari pergaulan bebas. Sangat Siap. boleh. Ya, mudah-mudahan Kak Eko pertanyaannya terjawab ya sama Kak Munafar tadi. Kemudian kita ke penanya selanjutnya, kita prioritaskan yang raise hand, yang mau langsung berinteraksi ya. Jadi yang lewat chat kita persilahkan dulu, yang dari tadi sudah raise hand. Takutnya kalau tangannya diangkat terus pegal nih nanti tangannya. Oke, Adik Nirmala Sari. Silakan. Kalau mau bertanya langsung ke Kak Munafar. Kak. Oke, silakan. Suaranya sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Makassar. Alhamdulillah sudah bisa menyaksikan menyimak dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah ini saya baru pertama kali bahwa dari bukunya Kak Laude Munafar ini saya juga baru tahu dan saya baru pertama kali lihat. Karena kemarin sempat dari story teman yang story terkait agenda hari ini dan alhamdulillah dilancarkan untuk bisa hadir. Mungkin saya hanya sharing sedikit Kak terkait tadi yang disampaikan oleh Kak Laude Munafar. Menarik terkait sesuatu yang mungkin dianggap tidak biasa-biasa dan akan menjadi normal. Saya dapat pengalaman dari waktu sekolah, ketika itu waktu masih SMA. Kami tuh saya ada dari teman-teman, kami dari akhwat itu di sekolah. Bahkan ini terkait dengan jilbab ya Kak. Saya singgung dari tadi pas nyimak dari terkait yang disinggung oleh Kak Laude tentang hijab. Nah kita itu di sekolah teman saya yang Anda dulu kan mereka di luar ngaji. Mereka itu dari segi seragam sekolahnya mereka dia dari putih ke abu-abu itu dia sambung jadi kayak bentuk gamis. Nah di saat itu saya juga karena saya kebetulan anggota OSIS bagian seksi keagamaan dan saya belum ikut ngaji juga sih, belum belajar terkait Islam lebih dalam sama teman-teman. Di situ mereka diarahkan ke kantor, nggak boleh ikut kayak dalam upacara apa segala macam karena bajunya yang beda dengan siswa-siswa yang lain. Jadi di situ saya juga karena saya di bagian seksi keagamaan, jadi saya tidak bisa mengambil tindakan, hanya saya mengarahkan ke ketua OSIS untuk mengarahkan ke kantor karena disuruh oleh wakil kepala sekolah. Jadi di situ kayak heran dan akhir-akhir ini sampai lihat perkembangan ternyata mungkin kita bisa lihat di pasaran, bahkan anak-anak SD itu baju yang dijual di pasar itu kayak sekarang itu lebih bagus, anak-anak dilihat bagus ya sekarang pakai gamis, padahal dulu kita yang bahkan diancam kalau misalnya ngikut-ngikut pakai gitu-gitu dia akan kasih keluar dari sekolah. Jadi pernah dari teman saya itu hampir 5 orang dimasukkan ke kantor gara-gara diancam kalau misalnya tidak diubah bajunya ke nggak gamis kan dikasih keluar dari sekolah. Jadi saya langsung keingat dari teman-teman dan memang karena dari opini-opini sekarang juga yang mendukung, jadi sehingga itu yang memperkuat bagaimana masyarakat juga lihat bahwa sebenarnya yang begini lagi yang tren, tapi kita melihat juga bahwa dalam Islam itu memang berpakaian itu memang harus dalam Al-Quran itu ya ini menjulurkan ke seluruh tubuh perempuan. Mungkin itu sedikit Kak sharingnya. Terima kasih. Baik. Kak Munafar ini sharing ini ya dari adik Nirmala Sari yang sharing tentang bagaimana perjuangannya dulu ya melakukan satu kebenaran, tapi justru yang melakukan kebenaran itu yang dianggap melakukan satu kesalahan. Dan ini saya yakin Kak Munafar akan berulang terus. Mungkin hari ini adik Nirmala sudah keluar dari hal itu, tapi boleh jadi akan berulang lagi. Kita yang melakukan kebenaran justru yang dipersekusi. Kita yang yang aktif di Indonesia tanpa pacaran justru dikatakan wah ini radikal nih, mengancam anak muda, berlindung di balik komunitasnya dan sebagainya. Ini gimana tanggapan dari Kak Munafar? Ya, baik. Jadi memang fakta itu betul ya.
tahun 2009 juga saya rasakan ya, ketika teman-teman yang memakai jilbab dulu, kalau kita dulu bukan upacara bendera, tapi pada saat olahraga biasanya. Pada saat jam olahraga mendapat perlakuan yang sama, tidak diizinkan untuk mengikuti kelas olahraga karena memakai jilbab. Sementara di sekolah itu pakai celana. Nah, tapi ada yang berprinsip hijab syar'i, teman-teman, dan pada saat itu yang masih muda kita sudah biasa demo-demo dulu. Karena kita di Rohis, akhirnya kita melakukan aksi kita. Jadi mau dipanggil pun kita justru kekuatan melawan kita. Jadi memang dan itu setelah itu alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada lagi pelarangan terkait itu karena kita menggerakkan anak-anak Rohis untuk demo bersama pada saat itu di sekolah. Saya masih ingat betul itu. Ternyata masih keras lagi, akhirnya kita panggil media dan wartawan-wartawan untuk liput. Nah, itu kasus yang saya ingat betul di sekolah, aksi saya pertama sebelum aksi di jalan raya. Jadi ini yang sangat kita khawatirkan sekarang. Ya, tidak hanya dalam tataran hijab sebenarnya, tetapi Indonesia tanpa pacaran itu kalau kita lihat misalnya di Twitter maupun di Instagram, nama saya itu sering disebut ya di Twitter untuk ditangkap sama Kadif Humas Polri. Itu sering ditangkap. Dan Ciduk sudah pernah ini ditangkap Kak Munafar? alhamdulillah belum, tapi Aman-aman ya. didatangin banyak. Saya di Kendari ini saya sudah berapa kali didatangin. Ada tamu tak diundang ya? Tamu diundang sampai pokoknya. Tapi kita jelas ya, sudah saya pernah didatangin sampai 8 jam untuk diinterogasi juga ya. Tapi itu urusan lainnya. Tetapi saya jelas tentang ITP ini. Jadi saya jelaskan begini, memang saya jelaskan bahwa apa yang salah dengan ITP coba Indonesia Tanpa Pacaran. Ya, karena kita pernah launching kemarin di Kendari itu peserta lebih 1.000, saya sampai dipanggil 8 jam ditanya-tanya terkait ITP ini. Nah, jadi ternyata apa yang salah dengan ITP? Jadi Indonesia Tanpa Pacaran itu kan melakukan edukasi. Nah, dan edukasi yang dilakukan itu adalah dalam rangka menyelamatkan anak muda di tengah maraknya pergaulan bebas hari ini. Ya. Nah, dan ternyata setelah saya jelaskan ya pada intinya iya ini bagus dan bagaimana kedepannya kita melakukan sinergi saja. Nah, mereka khawatirkan ini jangan sampai radikal. Apa yang radikal coba? Ya, sebenarnya kita setuju dengan programnya ITP, kita setuju dengan program-program kebaikan yang dilaksanakan ITP. Yang kita khawatirkan itu cuma satu, jangan sampai radikal. Loh, sudah tahu baik kok dianggap radikal, itu gimana ceritanya? Nah, kamu nanya gitu. Kamu bertanya-tanya. Ini saya juga heran. Dia setuju dengan semua dan mereka nggak, dan banyak mengaku bahwa kita itu sudah sering ikuti kegiatan ITP. Kita itu sudah mengutus orang untuk melihat kegiatan-kegiatan ITP. Selama ini nggak ada yang masalah. Apa yang masalah ketika menyuruh orang supaya menjauhi pergaulan bebas? Yang mereka takutkan itu radikal. Nah, selama ini kalian sudah ikut di acara-acara saya, selama ini sudah ikut di acara-acara seminar, memang mana yang radikal? Jadi ini yang kita herankan sekarang, ya. Kebaikan itu dianggap sesuatu sosok momok yang menakutkan, dan ini istilah yang dibangun ya seolah-olah kebaikan itu dianggap sesuatu yang berbahaya. Nah, inilah yang kita khawatirkan bagi anak muda hari ini. Nah, ini salah satu cobaan ketika kita hidup di zaman di mana Islam itu dianggap sesuatu yang terasing hari ini. Nah, maka disinilah cobaan bagi anak muda untuk menggenggam berat kebenaran ini, ya, sehingga ketika di masa-masa cobaan ini keimanan kita itu benar-benar berharap semakin meningkat. Nah, maka anak muda ya kita berharap semoga Anda menjadi generasi-generasi terbaik yang mau memperjuangkan Islam ini, yang mau mendakwakan Islam ini di tengah-tengah masa terasingnya saat ini. Luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya kita mungkin yang menganggap aktivis Rohis, aktivis dakwah kampus atau aktivis Islam itu radikal, ya mungkin karena kurang komunikasi saya Kak Munafar. Betul. Kayak tadi, ternyata ketika sudah datang, kita bicara baik-baik, ya ternyata ya masa sih Indonesia Tanpa Pacaran radikalnya di mana gitu ya kan? Betul. Ya baik, kita langsung karena kita juga terbatas waktu Kak Munafar ya, kita langsung ke penanya selanjutnya. Kita utamakan yang raise hand dulu ya. Oh ya, ini ada permintaan dari tim kreatif Kerangka Network. Kalau berkenan, mudah-mudahan berkenan, boleh on cam yang bertanya langsung lewat, yang berinteraksi langsung dengan Kak Ode nantinya.
supaya bisa muncul di YouTube itu terlihat lebih bagus. Kan nggak bagus kalau muncul muncul gambarnya cuman gambar hitam aja. Ya, jadi mohon kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan boleh on cam. Kita ke ngebuku, namanya ngebuku sama dengan acara kita nih. Oh, saya kira admin ini. Ngebuku, raise hand? Enggak. Oke, kita ke adik Etika Kusuma. Etika Kusuma. Terima kasih. Etika Assalamualaikum Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Etika dari mana? Saya dari Blitar. Oh, Blitar. Oh, Boleh on Blitar. cam Etika kalau boleh? Mohon maaf ini saya kebetulan tidak pakai jilbab. Oke, siap. Lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Ini saya ingin bertanya tentang aktivitas-aktivitas yang mengarah dalam lingkup pacaran ya. Jadi saya itu punya teman. Nah, kebetulan dia itu non-muslim. Nah, itu pernah minta tolong kepada saya untuk chat pacarnya supaya menjemput kuliah. Nah, karena HP dia kan sering mati. Nah, berhubung di magister itu mahasiswinya hanya 3, jadi dia itu cocoknya cuma sama saya. Kalau sama yang satunya itu dia kurang cocok. Nah, sedangkan saya pernah mendengar di kajian kalau aridho bil maksiati maksiatun, ridho dengan kemaksiatan itu kan adalah maksiat. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya hati saya itu kayak menolak untuk membantu, tapi di sisi lain kalau tidak chat dia itu tidak bisa pulang, sedangkan kondisi saat itu malam hari. Nah, kalau misal pengen saya barengi, cuma arah kita pulang itu berbeda juga. Nah, jadi mohon solusinya jika suatu saat dia itu minta tolong lagi. Nah, seperti itu, mohon solusinya. Terima kasih. Baik, langsung ke Munafar, bisa ditanggapi dari Baik. Etika di Blitar. Baik, ya. Blitar, Jawa Timur ya. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya tentang bagaimana kita menolong orang supaya ini orang mau menjemput pacarnya, ya kurang lebih seperti itu. Dan salah satu aktivitas yang disenangi, ya yang paling dibangga-banggakan para aktivis pacaran itu adalah ketika dijemput, diantar ke sana kemari, ya. Nah, pertama kita akan dudukan faktanya begini, bahwa aktivitas di dalam pacaran itu adalah salah satunya berdua-duaan, dan proses berdua-duaan itu di kendaraan itu bagian dari berdua-duaan ya. Dan Allah melarang Rasul ya jelas bahwa janganlah seorang antara laki-laki dengan perempuan berdua-duaan karena ketiganya adalah setan. Nah, kata janganlah itu biasanya indikasinya pada keharaman ya. Karena itu aktivitas berdua-duaan di atas motor antara laki-laki dengan perempuan bersama pacar boncengan ke sana kemari adalah perbuatan yang haram. Karena itu ya menolong orang supaya dia bisa berdua-duaan dengan pacarnya, maka ini termasuk aktivitas menolong dalam perbuatan yang haram, dan kita dilarang untuk tolong-menolong dalam mengerjakan keburukan. Yang diperintahkan kepada kita adalah kita tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, karena itu ya perlu dipahami kalau saya solusinya bagaimana? Solusinya menurut saya bagi adik harus terus terang sehingga dia bisa mencari cara untuk melakukan proses penjemputan ke depannya. Nah, kapan ini diberikan langkah, diberikan atau dibukakan pintu, maka ini akan menjadi cara terus bagi dia untuk apa? Untuk selalu menolong, sementara ini dalam hati juga sudah merasa berat, dan dalam agama juga kalau ada pahami kan kalau lawannya kan laki-lakinya non muslim, harus dipahamkan bahwa di dalam agama saya berarti memang ini dilarang. Maka saya mohon maaf disampaikan dengan sebaik-baiknya bahwa berdua-duaan di dalam agama saya itu dilarang, atau berpacaran di dalam agama saya itu dilarang, maka mohon maaf saya tidak bisa membantu menolong di dalam kemungkaran. Ya, jadi harus terus terang.
menurut saya. Sehingga dia bisa mencari opsi lain untuk proses menjemputnya. Terserah dia. Sehingga minimal kita menunjukkan dengan hati kita, ya secara perbuatan juga kita bisa melakukan langkah agar kita tidak mau menolong dia. Menurut saya begitu sederhananya. Berarti nggak boleh bawa perasaan di situ, Kak Munafar ya? Betul, harus tegas. Oke, baik teman-teman yang lain silakan kalau masih ada yang punya pertanyaan boleh raise hand, langsung berinteraksi dengan Kak Munafar. Boleh juga lewat chat, kalau yang mau lewat chat boleh. Oh ya, ini ternyata ada yang lewat chat nih Kak Munafar ya. Oh tadi ngebuku tadi bertanya lewat chat ternyata. Ini bertanyanya, ini dari Neni Anggraini. Dari Neni Anggraini, ini mungkin sama nasibnya dengan Kak Munafar yang sempat menjadi anak boarding, anak asrama ya. Nah ini di asramanya ada temennya yang bawa pacar nih, Kak Munafar. Ini sama ya dengan penanya yang pertama, bagaimana cara menegur. Tapi mungkin ini lebih menjurus kalau untuk anak asrama nih, ada kos-kosan ya, ada anak kos yang bawa pacarnya ke kos. Minta tipsnya dari Kak Munafar. Silakan Kak. Dari Mbak Neni ya, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertanya bagaimana menegur atau menasihati teman asrama yang bawa pacarnya. Jadi kalau proses pendekatan saya yang biasa kita lakukan itu memang ya dengan menggunakan pertanyaan yang paling dekat itu pendekatan emosional yang paling selalu saya tekankan. Ya, pendekatan emosional itu artinya apa? Ya, satu asrama itu kita dekat bersama-sama. Artinya kita sama-sama saling menolong dan saya pernah baca berita itu akhir-akhir ini ya ada satu asrama dia meninggal ya dan baru ketahuan itu beberapa hari kemudian setelah mohon maaf mayatnya membusuk. Nah, saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Kenapa gitu ya? Padahal kalau kita dulu di sini itu, 1 hari saja tidak keluar kamar itu, kita bertanya-tanya, "Kok dia tidak keluar kamar? Di mana rasa sosialnya ini sekarang anak-anak muda sekarang? Kenapa baru ketahuan setelah mayatnya membusuk?" Gitu. Nah, inilah penting ya, ini contoh kecil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Seolah rasa sosial yang terjadi di kalangan masyarakat itu sudah sangat berkurang setelah disibukkan dengan handphone dan berbagai aktivitas-aktivitas yang lainnya di sosial media. Nah, maka ini pacaran juga ini salah satu perbuatan yang justru merusak diri pribadi seseorang, apalagi sampai bawa pacar tadi itu, maka ini sebelum kita ke sana ya menegurnya, saya selalu ingatkan coba dekatin baik-baik dulu teman kita ini. Dengan cara melakukan pendekatan yang bersifat emosional sehingga teman kita tadi itu menjadi nyaman dengan kita. Untuk membuat nyamannya itu bagaimana? Walaupun kita juga awal bulan itu kalau anak kos itu kan katanya kita di Jogja makan nasi Padang, akhir bulan kita sudah makan tengah bulan makan nasi kucing kalau kita di Jogja, akhir bulan itu banyak makan promak katanya buat lambung. Nah, jadi walaupun kita sama-sama susah di kosan, tapi kita satu penderitaan, kita makan bersama, nitip makan kita saling titipin, ya itu kan terinspirasi dulu kita gitu ya. Nggak ada dulu kita namanya Grab, Gojek atau apa gitu, Maxim gitu ya, untuk nitip-nitip makan waktu kita di asrama. Kenapa? Ketika ada teman kita keluar, nitip makan yuk. Jadi ada kedekatan emosional tuh. Ya ada kesenangan tersendiri. Ada teman kita yang belum makan, kita cek sudah makan atau belum gitu. Dan disinilah itu terasa sekali. Ya terasa sekali rasa saling membantu itu tidak hanya dalam kebutuhan sehari-hari, tetapi juga di dalam kebaikan. Itu kita sama-sama saling menasihatin. Dulu kita sesama laki-laki kalau kita gitu ya. Kalau sesama laki-laki kita di asrama itu kan yang paling bermasalah aurat gitu. Auratnya laki-laki sering memakai celana pendek di atas lutut gitu. Karena kita sudah saling dekat, akhirnya ketika kita tegur mereka, "Woi aurat itu tidak jadi masalah lagi." Nah akhirnya kita di asrama tidak ada lagi yang berani misalnya yang buka-buka auratnya di atas lutut untuk laki-laki gitu ya. Nah karena itulah penting ya kalau kita menasihati teman kita itu dekatin dulu baik-baik, buat dulu dia nyaman dengan kita, ajak dia kalau dia mau menyelesaikan masalahnya.
menyelesaikan urusan kampusnya, sekali-sekali kita temani sehingga dia nyaman dengan kita. Setelah dia nyaman, barulah kita menyampaikan secara perlahan-lahan, ya perlahan-lahan tentang bagaimana kita mengubah dia bahwa sesungguhnya pacaran itu merusak kehormatan dia, merugikan dia, dosa berzina itu besar sekali, ya. Sampaikan pemahaman secara agama. Itu bentuk pemikiran setelah kita dikasih secara emosional. Saya prinsipnya dulu begitu ya, kita dikatin dulu buat dulu nyaman. Kemudian kita dikasih secara pemikiran. Jelaskan dia bagaimana hukuman penzina. Hukuman penzina di dunia itu besar sekali. Kalau diikuti aturan Islam itu dicambuk 100 kali. Tapi kalau di akhirat itu lebih besar sekali hukuman di akhirat bagi para penzina gitu. Jadi jadi di akhirat itu misalnya kita sampaikan ya, Rasul itu pernah diajak proses saat Isra Miraj, ditunjukkan hukuman-hukuman di neraka. Salah satunya yang ditunjukkan adalah hukuman bagi para penzina. Ya, Rasul bersabda, "Suman talaqa bi faiza bi qaumin asyadin sya'in tifaha wa antani rihan wa aswaihi mangzarah." Jadi Rasul itu diajak, kemudian kata Rasul, mereka mengajakku di sebuah kaum. Tubuh mereka itu sangat besar sekali, badannya besar. Tampan mereka itu paling jelek dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi seganteng-gantengnya penzina itu, secantik-cantiknya orang yang berzina itu, di akhirat itu menjadi orang yang paling jelek. Dan bau mereka itu sangat busuk seperti tempat pembuangan kotoran. Ya, kita nggak bisa bayang. Jadi seharum-harumnya parfum yang dipakai di dunia, ketika di akhirat orang yang berzina itu dihukum dengan bau yang paling busuk seperti tempat pembuangan kotoran. Ya, fakultu, aku langsung bertanya kata Rasul, man haulai, siapa mereka? Ya, qilah, kedua malaikat ini menjawab, azanuna wazawani, mereka adalah penzina laki-laki dan penzina perempuan. Nah, itu boleh kita sampaikan. Coba kalau kita dikasih secara emosional, kita sampaikan hukuman di akhirat begitu kan ngeri sekali gitu ya. Kamu siapa gitu ya. Jadi memang kita dekatin secara emosional, setelah kita sampaikan hukuman di akhirat bagi penzina itu keras sekali gitu. Jadi bahkan ini sekedar peringatan ya, tak menyampaikan secara hukuman di akhirat misalnya, ini soal akidah kita gitu. Bahwa zina itu termasuk dosa yang paling besar gitu setelah dosa syirik. Ya, ma min dzanbi ba'da syirki azamu indallah min nutfati wa da'ah. Ya, jadi wa da'ah rajulun fi rahimin la yahilu lahu. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa syirik. Kecuali seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada seorang wanita ya, atau pada rahim wanita yang belum halal baginya. Itu dosa setelah syirik, itu dosa apa lagi? Dosa zina. Ya, jadi kita nggak bisa main-main dengan soal zina. Jadi ingatin betul keponakan kita, adik-adik kita itu bahaya-bahaya zina. Bahkan zina itu ya salah satu perbuatan yang langsung mendatangkan azabnya Allah langsung. Ya, kita seperti dihalang untuk diazab oleh Allah. Ya, dan ini yang kita khawatirkan. Ya, Rasul itu sudah ingatkan, iza zahara zina wariba fi qaryatihi faqad ahalu bi anfusihim azaballah. Jika zina itu sudah merajalela di sebuah negeri, faqad ahalu bi anfusihim azaballah, maka mereka sudah minta dihalalkan untuk diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi bahan koreksi kita, banyaknya hari ini bencana-bencana, jangan sampai menjadi teguran karena riba dan zina itu sudah benar-benar merajalela. Makanya kita lakukan edukasi itu bukan cuma untuk mereka, tapi untuk menjaga kita gitu ya. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya zina, dosa zina ini di akhir tuh hukumannya ngeri. Ya, jadi memang kita dikatakan emosional, kemudian sampaikan secara pemikiran. Semoga teman kita itu sadar ya, dan kita mendapatkan pahala jariah setelah menyadarkan dia. Gitu. Baik. Kalau saya Kak Munafar ya, kalau jadi neni kemudian tidak mau ngomong panjang kali lebar ya saya kasih saja buku Apa Salahku Sayang. Nah, ini baca nih. Tempelkan stiker Indonesia tanpa pacaran. Indonesia tanpa pacaran ya di jok motor itu ya, atau di depan asrama. Depan asrama pintunya. Nah, kalau ada teman kayak gitu, cocok nggak di buku Apa Salahku Sayang, Kak Munafar? Cocok. Indonesia tanpa pacaran sama Hati-hati Muslihat lagi kalau perempuan. Kalau perempuan, ya. Kalau misalnya laki-laki?
Indonesia Tanpa Pacaran. Indonesia Tanpa Pacaran, oke. Ya, jadi Hmm. ini buru buku Indonesia Tanpa Pacaran daripada capek ngomong. Ya langsung baca buku Indonesia Tanpa Pacaran ya, atau beli stikernya Indonesia Tanpa Pacaran, pasang di depan kos ya. Atau Oke. lebih besar bendera sekalian. Ya, langsung jahit bendera ukuran terbesar pasang di depannya ya. Oke, baik teman-teman semua, kita masih punya waktu sekitar 8 menit lagi menjelang pukul 11. Silakan teman-teman kalau ada yang masih ingin bertanya, silakan raise hand. Yang mau berinteraksi langsung yang kita dahulukan ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin berinteraksi langsung, baru kita jawab pertanyaan yang ada di chat. Gimana, ada yang mau raise hand yang pengen langsung bertanya ke Kak Munafar? Kalau tidak ada, baik kita ke kolom chat ya. Ini ada dari Rani nih Kak Munafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, mohon pencerahannya bagaimana cara menyikapi seorang ikhwan yang punya niat ingin serius dengan kita, sedangkan tidak ada tindakan tidak ada tindakan dari dia yang meyakinkan bahwa dia benar serius. Karena menurut saya jika dia benar-benar ingin serius, seharusnya menghubungi keluarga saya karena kebetulan posisi kita jauh. Ini ikhwannya punya niat serius nih Kak Munafarnya, tapi gitu ya. kok tidak serius? Saya bingung ini ya. Ya, Betul. jadi dia punya niat serius, tapi si awalnya melihatnya kok tidak serius, tidak datangi keluarga, pada sementara jarak mereka jauh. Silakan Kak Munafar. Iya, jaraknya berjauhan ya tadi ya berarti ya. Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi salah satu untuk membuktikan bahwa seorang laki-laki itu serius atau tidak itu adalah dengan dilihat dia berani datang ke keluarganya atau kepada bapaknya. Ada buku yang saya terbitkan di Galofresh itu KCB, Katakan Cinta Pada Bapaknya. Jadi kalau berani itu kalau gentle itu berarti beraninya sama bapaknya bukan sama anaknya. Kadangkala banyak laki-laki sama anaknya itu gombalnya minta ampun, pas diajak ketemu bapaknya itu kadangkala pura-pura mati, pura-pura pingsan gitu. Banyak alasan. Yep. Nah, jadi untuk menyikapi seorang ikhwan seperti ini ya kita harus tegas. Jadi menurut saya seorang perempuan itu tegas. Tegas itu bukan berarti kita jual mahal. Dengan ketegasan kita itu menjadikan kita itu ada benteng sehingga tidak sembarang laki-laki yang masuk ke kita. Tidak sembarang lalat yang masuk ke kita, tetapi hanya orang-orang tersaring. Nah, justru orang-orang spesial, orang-orang yang benar-benar serius, daripada kita tidak ada ketegasan, ya jangan berpikiran nanti saya khawatir terlalu tegas tidak ada yang laku dan sebagainya. Nggak usah khawatir seperti itu. Jadi ketegasan kita itu mencerminkan dan menjadikan kita itu tidak sembarang orang masuk, hanya orang-orang spesial yang bisa masuk ke kita dan orang-orang terpilih. Nah, tegas itu artinya dalam hal apa? Tegas dalam hal orang yang datang ke kita itu, kalau dia chat ke kita, dia benar-benar ada kepentingannya, oke kepentingannya misalnya penyambutan sebagainya, oke kita jawab seperlunya. Kalau misalnya ada keperluan untuk misalnya dia katanya ingin mau melamar atau ingin menikahi kita, buktikan keseriusan dia dengan cara apa? Dengan datang ke rumah orang tuanya, dengan melakukan proses hitbah. Hitbah itu berarti kan permintaan seorang laki-laki kepada pihak perempuan, pada walinya untuk mau menikahinya. Dan biasanya dalam khitbah itu langsung ditentukan waktunya. Jadi ketika ada mau khitbah, dia sudah datang itu langsung tanya, kapan kau menikah, kapan waktunya, harus dibicarakan. Karena khitbah itu salah satu yang kita bicarakan adalah ketentuan waktunya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, kalau nggak ada ketentuan waktu, kita akan digantung. Dan dia sudah menentukan waktu 3-4 bulan, berarti dia sudah ada kesepakatan dalam hal waktu. Dan dia seorang laki-laki yang beriman itu diperintahkan untuk menepati janjinya. Kalau dia sudah 3 bulan dia berjanji dia tidak datang lagi, ya sudah, kita boleh memutuskan hitbah itu dan mencari orang lain yang atau bisa menerima pinangan yang lain lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak tegas, kemudian tidak jelas, nah ini perlu kita pertanyakan keseriusannya. Ya, kita sangat khawatir ya laki-laki itu kalau untuk mencari alasan itu ya siapa sih yang untuk mencari alasan itu gampang sekali. Kalau misalnya dia ada saya lagi sibuk di luar kota jauh, ya sudah berikan saja nomor bapakku, silakan janji sama bapakku kapan kamu datang di rumah supaya jelas. Itu kan masa dia hubungi kamu 1 menit 2 menit bahkan dia menelpon kamu sampai setengah jam dia sanggup, masa untuk menelpon bapakmu saja 5 menit dia tidak sanggup menyampaikan ingin
melamar anak Bapak gitu, waktunya nanti saya datang, ada janji segini-segini, tidak berani. Kan perlu dipertanyakan keseriusannya. Jangan-jangan dia cuma main-main untuk mendapatkan kamu dengan cara yang tidak baik. Nah, maka seorang perempuan harus tegas ya kalau berbicara, kalau menanyakan sikapnya, dia serius atau tidak, maka ini dilihat dari keseriusannya ketika dia mau berkomunikasi dengan keluarga. Kalau jauh nggak ada alasan. Kalau serius pokoknya kalau jauh ini nomor bapakku, silakan telepon saja dulu. Ya silakan telepon saja dulu. Saya pengalaman juga dulu ya, karena istri saya itu orang Kalimantan dan saya di Jogja. Dulu masih sulit transportasi kan terbang ya. Saya telepon saja orang tuanya kalau saya. Bukti keseriusannya, janji saya akan datang. Ya, jadi menurut saya begitu sekarang bukan lagi alasan gitu ya, masalah keuangan, masalah nggak ada waktu. Saya sibuk apa sih? Masa dihubungi kamu bisa gitu ya? Masa untuk telepon orang tua nggak bisa. Jadi perempuan harus tegas dan jangan kalau dia sudah ambil keputusan, kalau dia tidak mau misalnya telepon bapakmu berarti kan karena dia benar-benar tidak serius. Dan kalau dia sudah tidak serius, ya sudah. Jangan pernah balas chatnya lagi, diamkan saja. Walaupun jangan balas hurufnya dengan apa saja, walaupun dengan cuma satu huruf Y gitu. Apalagi dengan simbol senyum, nggak usah balas. Diamkan saja, biarkan saja dia berpikir. Kalau dia serius, pasti dia akan mencari cara untuk bisa menghalalkan kamu. Ya, kalau nggak dengan dia ya sudah, tunggu yang lebih baik lagi. Insya Allah tetapkan benteng yang baik. Insya Allah dengan menetapkan benteng yang baik, menjadikan orang-orang itu tersaring. Tidak sembarangan orang yang masuk ke kita. Ya. Jadi tidak usah direspon lagi Kak Munafar ya. Betul. Kalau saya kalau tidak serius nggak usah direspon. Ya, biarkan centang biru 2 tanpa balasan itu menjadi jawaban. Iya, betul. Dari ceritanya Kak Munafar tadi saya teringat nih, ya Allah alam apakah ini secara akademis tervalidasi atau tidak tentang sejarah pacaran ya Kak Munafar ya, karena kan pacaran itu asal kata dari pacar ya, daun pacar itu. Iya. Jadi katanya dulu kalau ada laki-laki yang hendak meminang wanita, dia akan datang ke bapak wanita itu. Jadi sebenarnya pacaran ini sejarahnya itu sejarah dari laki-laki yang gentle memang. Dia akan datang ke bapaknya, mengatakan ke bapaknya bahwa saya pengen melamar anak bapak. Bapaknya akan konfirmasi kalau memang kamu sudah siap untuk menikah, silakan persiapkan semuanya dan di tangan kalian berdua akan ditaruh daun pacar. Daun pacar itu kan yang pengganti kuteks ya. Daun pacar itu akan membuat jarinya itu berwarna. Kemudian perjanjiannya selama daun pacar itu masih berwarna di kukunya berarti itu masa penantian. Tapi kalau daun pacarnya itu sudah luntur warnanya dan si lelaki ini tidak datang-datang, maka itu pertanda bahwa si bapak ini boleh menerima lamaran dari laki-laki lain ya. Jadi dan hitung-hitungannya kalau daun pacar itu katanya sekitar 2-3 bulan itu akan luntur. Makanya cewek-cewek di sini, akhwat-akhwat di sini jangan mau digantung ya. Masih banyak lelaki lain yang bisa lebih serius. Nah, tadi ada bocoran dari Kak Munafar, cari bukunya apa tadi Kak Munafar? KCB, katakan cinta pada bapaknya. Katakan cinta pada bapaknya. Berarti bukan I love you ke bapaknya, Kak. Jangan ngomong ke bapaknya, aku cinta kamu, Bapak. Aduh. Nanti kita dibilang kaum lagi bete lagi ya. Lagi bete. Ngerti ya teman-teman ya kalau saya bilang lagi bete ya. Nanti kalau kita sebut singkatannya nanti kena sensor lagi ya. Jangan sampai kita dikira kaum lagi bete yang mengungkapkan cinta sama bapaknya. Baik teman-teman semua, luar biasa. Sebenarnya kita masih mau berpanjang-panjang di acara ini, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya tidak sempat kami respon. Mudah-mudahan satu saat kita bisa ngundang lagi Kak Laude di forum kita seperti ini, forum ngebuku. Terima kasih banyak Kak Laude Munafar sudah bersedia menjadi pemateri perdana. Ini edisi perdana Kak Munafar ya, edisi ngebuku 001, dan mudah-mudahan peserta semua tetap setia untuk terus media sosial media dari Kerangka Network. Kita akan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk membuat ngebuku edisi 02, 03 dan seterusnya. Terima kasih kepada 70-an peserta yang sudah setia membersamai kita di webinar ini ya. Mudah-mudahan kita benar-benar terjauhkan dari kemaksiatan. Dan terakhir Kak Munafar, saya mewakili peserta mohon biasa orang kalau bahasa-bahasa seminar
closing statement-nya, Kak. Oh iya Ya, betul. Iya, baik. silakan Kak Baik Nofar. teman-teman sekalian, saya menyampaikan hadisnya Rasul tentang masalah buat yang jomblo-jomblo itu tentang yang belum sanggup berarti berpuasa, yaitu bahwa ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu. Ya wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sudah sanggup, maka menikahlah, karena dengan menikah itu bisa lebih baik menjaga kemaluan. Dan kalau belum sanggup, berarti kita memilih untuk jomblo. Ini dua pilihan yang mutlak bagi seorang muslim. Tidak ada pilihan lain setengah-setengah dengan jomblo seperdua atau apa sebagainya gitu. Jomblo lebih seperdua atau nikah setengah-setengah gitu. Dalam Islam itu menunya itu tidak banyak. Hanya dua, kalau sudah sanggup memilih berpuasa atau memilih jomblo. Kalau sudah sanggup berarti memilih nikah, dan semuanya enak. Mau jomblo enak, mau milih nikah jauh lebih enak, semuanya enak dibandingkan dengan kita memilih selain dari aturan Islam, selain dari Islam, pilihannya banyak tapi rasanya itu pahit semuanya. Ya, ada teman tapi mesra, ada teman rasa pacaran, ada pacaran rasa temanan, ada teman ngambil pacar temannya lagi dan sebagainya dan sebagainya, dan semuanya ujung-ujungnya pahit. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita memilih jalan Islam, kalau kita memilih jalan yang ridho Allah Subhanahu wa taala, kita itu bahagia. Dengan memilih jalan Islam, dengan memilih jomblo misalnya, maka kebahagiaan terbesar itulah sebagai seorang muslim. Jangan berpikir, wah saya ini masih jomblo, rugi, seolah-olah sia-sia. Justru dengan memilih jomblo itu kita sudah mendapatkan pahala karena kita memilih jalan yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu baru memilih saja. Belum lagi selama jomblo kita diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin ikut webinar, rajin menghafal Al-Quran, rajin berdakwah, rajin menyebarkan ilmu, itu pahalanya berkali-kali lipat. Jadi itu tidak ada yang sia-sia selama kita jomblo ini dimanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, begitu juga menikah. Menikah adalah jalan yang terbaik dan semoga kita melaluinya dengan jalan yang mulia juga tanpa pacaran, apalagi seperti kasus-kasus yang sudah beredar saat ini yang lagi rame, yaitu permintaan dispensasi nikah karena diakibatkan hamil di luar nikah. Semoga kita semua, sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang kita cintai terjaga dari perbuatan perzinahan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Laude Munafar yang sudah membersamai kita kurang lebih selama 2 jam di webinar ini. Dan tenang teman-teman semua, insya Allah dari tim kreatif Kerangka Network akan mengupload rekaman dari siaran kita di pagi hari ini di channel YouTube Kerangka Network. Jadi silahkan kunjungi channel YouTube kami di Kerangka Network. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share konten-konten kebaikan yang ada di sana. Semoga dengan men-share konten-konten kebaikan akan semakin banyak orang yang mendapatkan rahmat dan tentunya kita juga mendapatkan pahala karena telah menjadi wasilah pada sebuah kebaikan. Saya host Anda Adi Wijaya, mohon pamit dari hadapan teman-teman semua. Selalu ikuti konten-konten kami. Mohon maaf bila ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakallah khairan Ustaz. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol.
Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol.